Peserta rahimakumullah, saat ini materi kita adalah materi yang ketiga yang insya Allah mengangkat tema atau judul Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Isu Palestina. Insya Allah materi akan disampaikan oleh Ustadz Sauki Hafiz selama 1 jam ke depan, atau mungkin nanti bisa menyesuaikan kira-kira 1 jaman. Kemudian setelah itu kita membuka sesi diskusi tanya jawab yang apabila peserta sekalian ingin menambah lebih lanjut pengetahuan atau isu-isu terkait Palestina dan PBB bisa langsung dipertanyakan atau disoalkan kepada Ustadz Taufi langsung. Oke, tanpa memperpanjang waktu, untuk mempersingkat, ya mungkin kita bisa langsung masuk ke acara inti kita kali ini kepada Ustadz Taufi Hafiz. Pada terbetul masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala qaidil ghurril muhajjalin wal mayamin nabiyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama ana ucapkan salam kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman luar biasa ya bisa bertemu dengan semua saudara-saudara dari PCI Muhammadiyah Arab Saudi. Dan ini kelas Palestina ya. Nampaknya ini cukup penting juga ya. Ternyata teman-teman dari PCI Muhammadiyah Arab Saudi cukup keren-keren nih bahasan tentang Palestinanya ya selama beberapa pekan ke belakang. Dan maka yang pertama-tama tentunya Ana ucapkan terima kasih ya bisa dapat kesempatan ini. Dan mungkin kita langsung aja ya untuk materinya. Ini kan tema yang diminta oleh panitia yaitu tentang kaitan PBB dengan Palestina. Dan ada satu resolusi PBB yang pengen dibahas. Kemarin tuh diusulin yang pertama aneh lupa ya, 338 atau apa gitu. Ya, jadi gini, ikhwafillah, insya Allah yang malam ini kita bahas, mungkin garis besarnya adalah pengenalan dulu ya. Kenapa kita harus bahas PBB sama Palestina gitu. Karena luar biasa ya. Tema ini, dengan memilih tema ini artinya Ana rasa ada semacam why gitu atau acknowledgement gitu bahwa tema ini penting gitu ya. Karena perlu kita sadari juga saudara-saudara kita gitu ya, atau teman-teman kita di Indonesia mungkin nggak terlalu nganggap ini penting gitu ya. PBB sama Palestina, ya udah Palestina jihad aja, hancurin Israel, kalau bahasa kasarnya ya bantai semuanya sampai habis gitu kan. PBB nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Amerika syaiton akbar gitu kalau bahasanya Syiah gitu kan ya. Jadi maksud Ana adalah dengan ada pemilihan tema seperti ini gitu ya. Saya rasa ada ada semacam acknowledgement seperti itu. Nah, jadi pertama-tama yang ingin Anda sampaikan adalah tentang tema ini mungkin sejarah singkatnya dulu. Jadi kita istilahnya first things first aja lah. Jadi yang kira-kira paling penting kita pahami dulu pertama-tama ya dari tema besar ini PBB dan Palestina. Nih aneh ngasih gambar, ada logo PBB, ada logo apa ini? Ini logo negara Palestina. Nah, negara Palestina, logo atau lambang negara ini ya. Kalau teman-teman tahu ya, ini lambang negaranya baru loh. Karena antum semua tahu kan bahwa Palestina negaranya memang belum merdeka kan?
Maksudnya dia Palestina sejak awal dijajah Israel udah sempat mikirin lambang negara, lagu kebangsaan kan enggak gitu. Nah, dan Ane akan sampaikan di awal ini untuk nanti kita perdalam lagi di beberapa menit ke depan. Ini melambangkan negara Palestina yang resmi yang hari ini ada di PBB. Status Palestina hari ini di PBB ya, ini salah satu first things first juga ya sebenarnya adalah negara pengamat non anggota. Negara pengamat non anggota. Jadi ada 3 kata. Nah, ada 3 kata yang jadi kata kuncinya ya, karena dengan menyebut Palestina sebagai negara, begitu, artinya pengakuan Palestina sebagai negara dari PBB, gitu. Makanya de facto bahwa Palestina negara berdaulat itu dari status tersebut, begitu. Nah, jadi ini adalah status yang dipegang Palestina hari ini di PBB sebagai negara. Kenapa ini istimewa? Karena itu terjadi tahun 2012. Sebelumnya Palestina berarti apa? Nah, ini kita akan ceritakan secara runut dari karena kita bahas Palestina dan PBB, maka kita akan bahasnya mungkin agak berkelindahan satu sama lain begitu. Jadi kita akan bahas sejarahnya kurang lebih secara simultan ya, secara bersamaan. Jadi yang pertama tentang Liga Bangsa-Bangsa sebagai cikal bakal PBB. Jadi gini, PBB ini ya, kalau kita kecil ya, kalau kita masih SD atau SMP mungkin gitu, kadang-kadang mungkin ketemu teman atau mungkin kita sendiri yang cita-citanya ada yang jadi presiden, ada yang cita jadi menteri, ada yang cita-citanya jadi gubernur, ada yang cita-citanya jadi sekjen PBB gitu. Sekjen PBB. Jadi untuk cara berpikir sederhana begitu ya. Seakan-akan hierarki kekuasaan di dunia tuh kayak gitu. Jadi ketika kita kecil kita tahu gubernur, ada wali kota, lalu kita tahu ada presiden. Nah, kita kan mikir, siapa ya di atas presiden gitu kan? Sekjen PBB, berarti Sekjen PBB itu powerful. Nah, maka itu semacam posisi yang kadang-kadang luar biasa buat banyak orang gitu. Sekjen PBB. Padahal PBB itu ya, dia itu kan organisasi gitu, yang berdiri atas dasar kesepakatan begitu. Jadi kalau nanti kita akan jelasin ya logika dari PBB itu kayak apa gitu. Logika PBB itu tuh bukan logika ini satu organisasi kayak penguasa yang punya power yang absolut dan bisa maksa, bisa ngarahin, bisa nyuruh-nyuruh gitu ya. Mungkin teman-teman di sini, Ane mohon maaf ya karena kita belum sempat berkenalan lebih jauh. Tapi Ane asumsikan teman-teman di sini kayaknya udah cukup paham ya bahwa PBB itu nggak kayak gitu. PBB itu nggak bisa nyuruh-nyuruh kayak raja nyuruh-nyuruh rakyatnya gitu ya. Sekjen PBB itu bukan kayak presiden. Sekjen PBB itu bukan kayak gubernur, iya nggak? Nah, jadi kita tahu sejarahnya, Liga Bangsa-Bangsa itu kan waktu perang masih Perang Dunia Pertama masih cukup berkecamuk. Dan saat itu akhirnya PBB selama kemalangan lahir ya. Ini singkat cerita aja. Karena Liga Bangsa-Bangsa itu bisa dikatakan negara-negara sekutu yang dari Perang Dunia Pertama, itu membuat aliansi. Ini singkat cerita aja ya, Aneh oversimplifying dari hal ini gitu. Nah, kemudian itu tujuannya memang selain untuk aliansi negara-negara sekutu itu ya, kita tahu sekutu sama poros ya, kalau misalnya teman-teman tahu sejarah Perang Dunia, kekuatan sekutu sama poros itu kan negaranya itu-itu aja gitu. Kalau poros ya dari dulu Jerman gitu kan, dan sekutu-sekutunya gitu kan. Kalau misalnya negara sekutu dari dulu Inggris, Prancis, Amerika begitu kan. Komposisinya tuh nggak jauh berbeda antara Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya pengetahuan lebih tentang itu, bisa koreksi Aneh. Tapi begini, itu kan aliansi sekutu untuk Perang Dunia Pertama. Kemudian
Liga Bangsa-Bangsa ini gambar Palace of Nations, kalau nggak salah di Jenewa. Ini markasnya Liga Bangsa-Bangsa ketika masih pertama berdiri. Jadi ini adalah organisasi atas dasar kesepakatan antara negara-negara sekutu tersebut gitu. Untuk hal apa? Kesepakatan dalam hal apa? Ya terutama dalam hal perdamaian, dalam hal kestabilan politik internasional. Kurang lebih lingkup Liga Bangsa-Bangsa saat itu seperti itu. Jadi memang Liga Bangsa-Bangsa saat itu mungkin kayak kalau kayak hari ini ya, mungkin kewenangannya mirip dengan keamanan PBB justru gitu. Liga Bangsa-Bangsa saat itu ya, League of Nations. Dan Liga Bangsa-Bangsa bubar karena tentunya ini kan berdasarkan perjanjian-perjanjian dan kesepakatan di antara negara-negara yang saat itu banyak belum dewasa ya. Teman-teman, abad 20 itu negara-negara itu tuh pada nyari jati diri gitu. Apalagi Eropa, apalagi negara-negara kayak di Asia ya yang atau negara-negara Muslim yang dijajah gitu ya. Penjajahan itu ngebuat kita mau nggak bisa dibantah ya bahwa penjajahan itu memang memundurkan kemajuan negara-negara Muslim gitu. Itu kan jelas ya, kita lihat dan rasakan itu sendiri. Tetapi bukan hanya negara-negara Muslim yang mengalami banyak kemunduran saat-saat awal abad 20 atau akhir abad 19, tapi juga ya negara-negara Eropa itu gitu loh. Teman-teman, mereka itu tuh apa ya? sebagai gambaran ya. Perang Dunia Pertama itu tuh salah satu perang yang kenapa barbar? Karena belum ada konvensi-konvensi yang mengatur hukum perang, kejahatan perang kayak gimana gitu. Makanya misalnya serangan gas beracun gitu, yang hari ini jelas-jelas kejahatan perang. Kalau waktu lagi Perang Dunia Pertama, mau poros atau mau sekutu pakai gitu kan. Atau strategi perangnya ngeeksploitasi prajurit dan lain-lain gitu. Jadi sorry ya, kalau bahasa kasarnya, jiwa-jiwa barbar tuh masih kerasa gitu di awal-awal abad 20 itu loh. Nah, dan inilah situasi yang mengiringi lahirnya Liga Bangsa-Bangsa dan PBB juga gitu. Coba bayangin, Rusia itu negara yang segede Gaban kayak gitu, itu bahkan lebih parah lagi kasusnya. Sebelum jadi komunis, sebelum revolusi Bolshevik, itu kan dia itu ketinggalan jauh gitu teknologi sama pemikiran dari negara-negara Eropa lain sebelum revolusi Bolshevik itu ya. Artinya segitu bedanya dunia itu waktu jam Perang Dunia pertama gitu loh. Dan kemudian berlanjutkan, teman-teman tahu kenapa ada fenomena Nazi fasisme yang mungkin kalau untuk standar hari ini jelas sangat-sangat iblis, sangat-sangat kejam gitu kan. Tapi kenapa bisa muncul gitu? Salah satu cara menjelaskannya adalah ya memang bangsa-bangsa umat manusia pada hari itu tuh lagi pada nyari jati dirinya. Maksudnya masih proses itu gitu. Sehingga yang namanya proses, maka residu-residu barbarnya tuh masih ada gitu. Makanya Nazi bisa sebarbar itu. Dan ini sekali lagi yang mengiringi lahirnya Liga Bangsa-Bangsa dan mengiringi lahirnya PBB begitu. Jadi gini, akhirnya Liga Bangsa-Bangsa gagal untuk menghadapi banyak masalah-masalah pelik terkait keamanan internasional begitu ya. Dan itu sebelum Perang Dunia Kedua loh, bayangin. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua itu negara-negara tuh masih banyak berantem gitu. Jadi kenapa ada Perang Dunia gitu waktu zaman awal abad 20? Ya emang karena negara-negara saat itu selain masih mencari jati diri, masih dalam proses dewasa modern ya, proses menjadi negara modern yang kita lihat hari ini gitu ya. Ya kadang-kadang ambisinya tuh kebangetan gitu ya. Ngehalalin segala cara lah bisa dibilang gitu. Buat dominasi terhadap lawan-lawan rival-rivalnya atau musuh-musuhnya gitu. Dan itu negara-negara yang pada punya ambisi masing-masing, punya nafsu masing-masing gitu ya, dihadapi oleh Liga Bangsa-Bangsa yang baru berdiri, yang itu sebenarnya kan cuma berdasarkan perjanjian dan kesepakatan pihak sekutu gitu ya. Dia tuh nggak dari awal tuh yang tidak terlalu dianggap berpengaruh dan punya power terhadap negara-negara di dunia gitu kan. Apalagi yang bukan anggotanya, terhadap yang anggotanya aja nggak punya power gitu. Itu Liga Bangsa-Bangsa. Dan kemudian akhirnya Perang Dunia Kedua terjadi, dan setelah Perang Dunia Kedua, dan ingat ya teman-teman ya, Palestina
itu pada tahun-tahun ini memang lagi masa krisisnya, lagi masa kritisnya, sorry. Karena setelah Perang Dunia Pertama kita tahu akhirnya Khilafah Utsmaniyah jatuh, dan dari situlah Palestina semakin nestapa begitu. Karena jatuh ke tangan Inggris, dan akhirnya proyek Zionisme tumbuh subur di sana gitu. Tapi ini cukup panjang ya bahasannya kalau bicara sejarah Palestina pada saat itu. Tapi kita akan fokus ke kondisi dunianya gitu loh. Maksudnya singkat cerita, Palestina dari awal abad 20 ya, sejak Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia sampai tahun 45-an ya, itu Palestina itu tuh pelik-peliknya gitu. Revolusi berkali-kali gitu, dan mujahidin Palestina saat itu, atau bahasa literaturnya, bukan bahasa literaturnya ya, bahasa yang dipakai saat itu terminologinya fidaiyun gitu. Dan ini term fidaiyun ini dari dulu dipakai sebelum Israel berdiri sampai bahkan ketika PLO beroperasi. Nah, jadi itu panas-panasnya Palestina gitu. Organisasi teroris Zionis bantai di mana-mana. Ya, kita tahu nama-nama kayak Irgun, kayak Lehi, dan organisasi-organisasi teroris Zionis. Yang ngomong teroris itu bukan aneh doang. Orang Inggris juga ngomong organisasi paramiliter Zionis itu teroris gitu. Ngomong bukan aneh doang nih. Orang Inggris juga kesel sama mereka gitu. Karena apa? Ya karena mereka bukan hanya ngebunuh orang Arab dan orang Muslim, tapi ngebunuh orang Inggris juga gitu. Ini gerakan-gerakan teroris Yahudi ini ya, Zionis ini yang beroperasi di Palestina saat itu. Singkat cerita, awal-awal abad 20 sampai 45-an, 47-an, Palestina memang cukup kacau balau gitu. Di sisi lain, dunia gimana kondisinya? Ya juga kurang lebih kacau balau, apalagi habis Perang Dunia Kedua gitu. Nah, maka kita tahu ya bahwa akhirnya singkat cerita lagi, setelah Amerika Serikat, kan gini ya, kalau kita cerita Perang Dunia Kedua, sekutu itu kan bahasanya cuma berkutat antara Inggris sama Prancis aja awal-awalnya ya, dalam hal menghadapi dominasi Jerman gitu. Maksudnya kan Jerman tuh kan setelah kalah Perang Dunia Pertama kan itu ya sangat terhinakan, sangat miskin gitu kan setelah kalah Perang Dunia Kedua, dan akhirnya ngebuat masyarakat makin tergiur sama ide-ide fasis dan rasisnya Adolf Hitler gitu, dan akhirnya singkat cerita Jerman jadi makin ngocol gitu. Kesepakatan perang-perang, kesepakatan setelah Perang Dunia Pertama ya, kayak harus nurunin jumlah pasukan Jerman begitu kan, nggak boleh punya angkatan udara gitu kan, yang kesepakatan Versailles atau apa gitu ya, yang terkait tanggung jawab Jerman setelah kalah Perang Dunia Pertama gitu. Nah, akhirnya Jerman yang muak dihinakan dan dimiskinkan kayak begitu, akhirnya bangkit ngocol, bikin angkatan udara, dan akhirnya menginvasi negara-negara tetangganya gitu. Nah, ketika Jerman lagi bandel-bandelnya kayak gini, siapa yang ngehadepin? Pemenang Perang Dunia Pertama siapa? Inggris sama Perancis kan? Nah, Inggris sama Perancis ini yang selama awal-awal Perang Dunia Pertama itu paling depan malah menghadapi kenakalan Jerman ini. Amerika Serikat kemana? Belum muncul. Sampai baru dibom sama Jepang di Pearl Harbor. Dan itu kan baru ngemicu Amerika benar-benar terlibat gitu ya. Sebelumnya Amerika ngedukung sekutu dengan supply dan lain-lainnya gitu ya. Tapi benar-benar terlibat ya habis Pearl Harbor itu. Nah, jadi intinya setelah Amerika Serikat bergabung ke percaturan Perang Dunia Kedua, ya akhirnya yang awalnya Jerman kelihatan cukup kuat dan makin dominan gitu di Eropa, kondisi berbalik kan. Akhirnya Jerman kalah singkat cerita. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa peranan Amerika Serikat dalam membantu sekutu itu sangat kuat begitu. Dan membantu sekutu ya, bukan buat ngalahin Jerman ya. Kalau buat ngalahin Jerman jelas bisa dibilang sekutu itu masih cukup lemah ya dibandingin Uni Soviet. Uni Soviet itu karena cukup dendam juga sama sama Nazi, sama Jerman. Karena yang banyakkan dibantai emang banyak orang Rusia gitu. Waktu lagi awal-awal Perang Dunia gitu. Waktu intinya gitu ya, intinya kalau misalnya masalah peranan menghabisi Nazi,
ya sekutu dan Amerika Serikat sebenarnya peranannya nggak terlalu gede juga. Maksudnya perannya besar gitu, tapi kalah lah dibanding Soviet yang makanya Soviet bisa ngerebut Berlin duluan kan? Ya karena memang lebih niat dan lebih serius gitu. Kalau sekutu dan Amerika Serikat, ya akhirnya bagi-bagi kue aja ujung-ujungnya gitu. Maksudnya menyelamatkan Prancis gitu kan, dan jajahan-jajahan lainnya yang dijajah oleh Jerman gitu. Dan singkat cerita lagi, Amerika Serikat akhirnya semakin dominan ya di pihak sekutu gitu. Dan memang dari awal sebenarnya dominan gitu ya. Jadi masalah Amerika gabung jadi pihak sekutu atau enggak tuh sangat menentukan sekali teruntuk sekutu gitu ya. Maka ketika Amerika Serikat gabung ke usaha perang dunia itu, ada namanya Declaration of United Nations, deklarasi PBB. Nih, deklarasi PBB. Deklarasi PBB ini, tahu nggak? Sorry ya, istilah terjemahan ini mungkin aneh salah. Aneh nggak boleh harusnya nerjemahin ini deklarasi PBB. Seharusnya biar nggak terlalu gini. Apa namanya? Perserikatan bangsa-bangsa ketika membuat deklarasi ini itu belum jadi organisasi, itu masih perjanjian antara sekutu. Presiden Amerika waktu itu siapa ya? Roosevelt kalau nggak salah. Itu menyebut PBB dalam artian sekutu. PBB sinonim dengan sekutu. Itu zaman awal-awalnya gitu. Jadi teman-teman, PBB lahir namanya pun dalam konteks Amerika Serikat. Dalam konteksnya sekutu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kenapa sih PBB markasnya di Amerika Serikat, habis itu Amerika punya hak veto, habis itu kayaknya pengaruhnya gede banget. Ya iyalah dari dulu emang awal peranan Amerika Serikat gede banget memang. Nah, sekarang Amerika Serikat memimpin dan mempelopori adanya deklarasi PBB itu yang dalam artian untuk melawan poros gitu ya. Axis power. Terjemahannya gitu ya, kalau nggak salah poros ya, karena aneh nggak baca bagus gitu buku sejarah Indonesia, jadi taunya waktu udah gede gitu jadi taunya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggrisnya Axis power, kalau di buku sejarah Indonesia aneh kurang tahu tuh terjemahannya apa, mungkin poros ya. Nah, intinya PBB itu istilah awalnya aja muncul dalam konteks itu melawan mendukung menguatkan sekutu untuk menang perang gitu. Nah, ini pamflet yang ini nih ya. Ini deklarasi United Nations Fight for Freedom. Pakai the ya, artinya ini udah definitif sebagai bahasanya aliansi atau koalisinya begitu. Yang berjuang untuk kebebasan. Ini untuk perang dunia kedua yang tadi Anda ceritakan gitu. Antar sekutu gitu ya. Makanya lihat tuh negara-negaranya. Ya, dan Amerika yang leading di situ. Posternya aja pakai patung Liberty gitu ya. Memang dominan sekali begitu. Nah, deklarasi PBB ini akhirnya menjadi cikal bakal setelah Perang Dunia II selesai dan sekutu menang, negara-negara yang ada di sini nih, negara-negara yang ada di sini semua nih menang nih, ya. Mereka mereka merasa perlu banget ya kalau dunia itu stabil dan nggak perang lagi gitu ya, karena mereka menang gitu, mereka nggak mau ada perang lagi yang melelahkan mereka seperti Perang Dunia Kedua, kurang lebih gitu ya. Ingat ya, ini oversimplifying banget nih. Nah, oleh karena itu mereka akhirnya bikin konferensi San Francisco dan itu tahun 45. Jadi ketika Indonesia merdeka itu PBB juga masih awal-awal banget gitu berdirinya gitu. Nah, maka pada tanggal 24 Oktober 1945 dibuatlah dan diratifikasi kalau nggak salah gitu. Atau bukan diratifikasi sih, tapi diberlakukanlah piagam PBB, Charter of the United Nations, dan Statuta International Court of Justice, Statuta Mahkamah Internasional. Statuta itu ya intinya undang-undang dasar lah kurang lebih. Nah, kenapa ini penting berdirinya PBB dengan charter ini? Jadi mungkin kalau istilah Muhammadiyah Darul Ahdi wa Syahadah kali ya. Indonesia itu kita terima ya karena emang Darul Ahdi wa Syahadah. PBB kita terima mungkin dengan logika yang sama gitu. Bahwa PBB itu adalah
entitas atas dasar kesepakatan gitu. Ini logika yang mungkin teman-teman perlu camkan sampai akhir ya. Bahwa ini tuh bukan organisasi yang kayak senior di atas segala negara-negara gitu. Ini adalah organisasi yang mengimplementasikan kesepakatan dari anggota-anggotanya sendiri gitu. Kurang lebih gitu ya, kurang lebih. Nah, jadi Charter of the United Nations atau Piagam PBB ya adalah dasar dari PBB itu sendiri. Sebagaimana Indonesia dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dan uniknya UN Charter ini adalah kita jadi tahu logikanya PBB. Ya, logikanya PBB dalam artian apa sih yang diperjuangkan oleh PBB. Kenapa ini penting? Karena kita harus tahu bahwa apa yang diperjuangkan PBB belum tentu sama yang diperjuangkan oleh kita. Gitu. Dan ini mungkin teman-teman udah paham ya, PBB itu kadang-kadang sangat kontraproduktif dengan umat Islam gitu ya. Ini bahasa yang lain, tapi intinya begini. Perdamaian dan keamanan internasional. Menegakkan hukum internasional. Meraih standar hidup yang lebih tinggi untuk warga-warga atau masyarakat dunia. Menyentuh isu ekonomi, sosial, dan memajukan penghormatan universal terhadap ini HAM dan kebebasan fundamental untuk semua tanpa memandang ras, seks, bahasa, dan agama. Begitu. Jadi mungkin kata kunci PBB itu ada di sini-sinilah ya. International law, ya. Peace and security, human rights and fundamental freedoms. Kurang lebih kata kuncinya PBB itu di situ. Dan mungkin ini cukup penting juga ya karena di zaman ini nih makin relevan ya. Bahwa PBB itu tuh nggak memandang jenis kelamin, bahasa, agama begitu ya. Dan ini akhirnya kita tahu bagaimana SDG ya, apa sih itu tuh yang buat development itu. Yang itu ternyata jadi boncengan untuk kelompok liberal proyek-proyeknya di negara-negara muslim gitu. Itu kan sangat mengkhawatirkan. Dan di sisi lain ya tadi terkait human rights ya kan, dan ini juga ada peace and security. Nah, dua hal ini yang terkait dengan Palestina, cukup terkait dan sangat sangat terkait dengan urusan Palestina begitu. Nah, kita akan lihat, kita bahas sedikit, ada 6 organ utama, ada Majelis Umum, Sekretariat, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional. Yang ini nggak terlalu penting lah. Pembahasan kita malam ini nggak terlalu penting. ECOSOC dalam proaliasi atau kelembagaan. Ya kadang-kadang kita perlu paham juga ya bahwa ya ternyata PBB itu ya kita-kita juga gitu ya. Jadi dia tuh maksudnya gini, kita tahu ada sekjennya, habis itu ada kantornya gitu ya. Tapi itu perwakilan-perwakilan kita juga gitu. Jadi lagi-lagi PBB itu harus kita pahami bukan sebagai organisasi yang terpisah dari dunia-dunia yang ada di tataran global gitu ya. Seakan-akan dia organisasi tersendiri gitu ya, kayak kerajaan pusatnya dunia gitu ya. Kayak Sunda Empire gitu. Enggak gitu. Ini tuh emang kita-kita juga gitu. Tetapi apa yang mengatur kita-kita? Nah, itu maksudnya PBB. Apa yang mengatur hubungan antara kita-kita ini sebagai negara-negara di dunia. Nah, makanya Majelis Umum ini forum PBB yang bisa dibilang terpenting ya. Majelis Umum atau General Assembly. Sekretariat ini mah kantornya. Dewan Keamanan juga kenapa menjadi bagian organ utama? Ya salah satunya karena di UN Charter itu ada klausulnya. Mahkamah Internasional juga. Nah, jadi kalau teman-teman fokus ke ini, Mahkamah Internasional, kemudian Dewan Keamanan, kemudian Majelis Umum, teman-teman fokus ke sini aja, ketiga lembaga ini, teman-teman akan lihat bagaimana wajah nyata PBB terhadap Palestina. Jadi fokus ya, kita ke situ aja. Yang lain-lainnya ini ya untuk pembahasan kita kurang relevan lah. Jadi 3 itu ya.
apa namanya, yang kita akan fokus pada malam ini gitu. Nah, kemudian di antara hal-hal mendasar yang perlu kita tahu tentang PBB adalah ternyata PBB itu tanggung jawabnya terhadap Palestina itu mendasar, fundamental. Kenapa kayak gitu? Jadi, nah ini kita akan masuk ke sejarah ya. Tapi di antara bukti bahwa PBB itu organisasi yang menjadikan tanggung jawab terhadap Palestina itu sebagai tanggung jawab moralnya yang cukup mendasar adalah contoh paling kecilnya aja. Ada 2 ini. Ada UNRWA. Anda lupa singkatannya ya. UN-nya pasti United Nations, Refugees. Anda lupa. Ini ada Far East dan lain-lainnya lah gitu. Intinya pengungsi Palestina gitu. Organisasi khusus PBB untuk pengungsi Palestina. Kenapa organisasi khusus ini ada? Sebenarnya memang ada beberapa organisasi khusus PBB yang kadang-kadang ad hoc ya. Atau kalaupun nggak ad hoc juga organisasi yang mengurus tema-tema spesifik tertentu. Kadang kalau nggak salah pernah ada organisasi PBB yang ngurusin khusus isu Timor Leste atau adalah beberapa isu spesifik ya yang dibuat lembaga khususnya ya. Nah, dan kebanyakannya udah bubar. Nah, UNRWA sampai sekarang nggak bubar-bubar. Kenapa? Kalau jawaban simpelnya, ya iyalah pengungsi Palestina masih banyak. Tetapi di sisi lain, kenapa pengungsi Palestina masih banyak? Ya, ini ada jawabannya dengan tanggung jawab PBB. Ya, teman-teman, pengungsi Palestina pada hari ini, masalah pengungsi Palestina pada hari ini masih pelik dan nggak terselesaikan, itu tanggung jawab moralnya PBB. Dan itu bukan kata aneh, itu kata mereka. Sampai hari ini PBB itu harus bertanggung jawab terhadap pengungsi Palestina. Kenapa? Ada kaitannya dengan sejarahnya. Kemudian ada juga International Day of Solidarity with the Palestinian People. Ini adalah peringatan solidaritas dengan bangsa Palestina yang ini adalah hari resminya PBB. Jadi bayangin PBB itu punya hari resmi khusus untuk Palestina dan nggak ada yang untuk Israel gitu. Nah, kenapa gitu ada hari khusus untuk orang Palestina, untuk bangsa Palestina ini? Sekali lagi karena ada tanggung jawab itu. Oke. Sekarang kita akan di waktu yang tersisa ini mungkin semoga bisa setengah jam ke depan dah. Kita akan bahas tentang apa sih yang menjadikan PBB sama Palestina itu kaitannya sangat erat dan cukup penting. Jadi ini dulu ya framework kita untuk ke depan, untuk ke setengah jam ke depan gitu. Kenapa PBB itu penting untuk Palestina? Nah, ini agak kecepatan sih. Gimana ya? Udah nggak apa. Gini. Kita mulai dari sejarah. Tadi kan kita udah mulai sejarah ketika PBB berdiri tahun 45. Oke? Nah, dari situ kita mulai. Dari tahun 45. Apa sih yang terjadi di Palestina tahun 45? Kerusuhan banyak di mana-mana. Saat itu bisa dibilang kondisinya itu yang pertama Palestina waktu itu belum jadi negara. Dan sampai berapa dekade setelahnya belum ada negara Palestina. Ini logika ini semoga teman-teman udah pada sepakat ya. Maksudnya bukan udah pada sepakat, udah pada paham ya. Bahwa Palestina urutannya tuh gini. Setelah menjadi satu semacam kayak kalau di bahasa Turkinya tuh mutasyariflik ya. Nanti nggak tahu bahasa Turkinya atau bahasa mutasyarifahnya gitu. Atau bahasanya menjadi wilayah di bawah kekuasaan Turki Utsmani selama berabad-abad. Kemudian Turki Utsmani akhirnya runtuh setelah kalah dari Perang Dunia Pertama. Oke. Nah, kemudian Palestina lepas. Ya nggak? Lepas. Karena Turki Utsmaninya udah nggak ada. Lepas ke siapa? Ke pemenang Perang Dunia Pertama. Siapa? Inggris dan Prancis. Tapi kenapa Prancis nggak ada di di Palestina? Karena Inggris sama Prancis bagi-bagi kue. Prancis dapat Suriah, Inggris dapat Yordania sama Palestina. Singkat cerita gitu. Ingat itu urutannya. Jadi setelah itu menjadi bangsa tanpa ibu kedaulatan atau kedikdayaan yang berarti gitu. Karena langsung masuk ke ke mulut orang asing gitu, yaitu Inggris. Walaupun memang keberadaan Inggris pada saat itu
namanya kan mandat Inggris. Itu sebenarnya nggak bisa kita katakan sebagai penjajahan ya. Karena kenapa? Karena mandat Inggris itu sifatnya sementara. Itu ditetapkan oleh mandat Inggris sendiri. Gitu. Mandat Inggris menetapkan keberadaan mereka adalah untuk masa transisi dari Utsmani runtuh sampai nanti bangsa Palestina mendirikan negaranya sendiri. Gitu. Jadi mandat Inggris itu dari awal misinya ya itu bukan untuk permanen selama-lamanya di Palestina gitu. Tujuannya untuk menjadi masa perantara gitu. Apa namanya? Untuk menjadi perantara gitu setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Nah, ketika Inggris berkuasa dari tahun berapa sih? Aneh malah jadi lupa apa namanya tahunnya. Belasan ya, mungkin di sini ada yang bisa apa namanya? Ngoreksi datanya. Nah, sampai tahun 47 dan 48 gitu ya. Inggris itu apa? Di Palestina mencoba mengurusi dua bangsa yang sangat-sangat berbeda. Apa berbedanya? Kan bangsa Arab dan bangsa Yahudi, umat Islam dan umat Yahudi. Nah, dua bangsa ini, yang satu pendatang, yang satu tuan rumah. Oke, itu udah jelas. Kedua, yang satu belum siap bikin negara, yang satu udah siap bikin negara. Siapa coba yang siap bikin negara? Zionisme. Gerakan Zionis dari awal sebelum mereka nyampe Palestina, begitu, itu mereka apa ya, nabung idenya, nabung pemikirannya, nabung konsepnya, itu udah dari sejak lama untuk bikin negara. Sedangkan bangsa Palestina, umat Islam di sana, kan habis jatuh Turki Utsmani, mereka langsung dikuasai oleh Inggris. Mereka nggak dapat kesempatan apa-apa untuk langsung memikirkan kedaulatan negaranya, identitas kebangsaannya, dan lain sebagainya begitu. Makanya wajar banget ketika Palestina itu pemimpinnya tuh cuma Syekh Mufti Al-Hajj Amin Al-Husaini. Mufti gitu loh. Bukan gubernur, bukan wali kota, bukan. Tapi mufti. Kenapa mufti? Bukannya kita ngecilin mufti, enggak. Tetapi justru disinilah kita ngelihat kaitan erat bangsa Palestina dengan otoritas keagamaan gitu. Hilang otoritas Khilafah Utsmaniyah, wali kota Utsmani, gubernur Utsmani pergi gitu, apa namanya, udah nggak ada lagi. Maka muncullah satu sosok kuat, yaitu Mufti Al-Hajj Amin Al-Husaini. Nah, kita lihat kondisi Palestina dari awal-awal itu, dari tahun 1900-an sampai tahun 1948, itu dipimpin oleh mufti bangsa Palestinanya. Orang Yahudinya udah bikin organisasi kayak negara dalam negara. Jadi orang Yahudi di Palestina ya, dari zaman awal 1900 sampai berdirinya Israel, itu mereka bukan cuma numpang tinggal di Palestina, tapi mereka nabung persiapan untuk bikin negara. Kayak kita Indonesia, dari awal udah nabung bikin Sumpah Pemuda, bikin partai-partai nasionalis, bikin ormas-ormas kemasyarakatan, ormas-ormas keagamaan yang lainnya yang benar-benar nguatin rasa apa namanya, kepemilikan dan kemerdekaan dari penjajahan. Kemudian ada BPUPKI, kemudian ada PPKI, dan kita bersyukur waktu itu Jepang apa namanya, memilih untuk menyuburkan aspirasi kemerdekaan Indonesia. Itu yang ngebuat kita tuh cukup nyaman ketika kita menyusun undang-undang dasar, nyusun piagam Jakarta gitu kan. BPUPKI debatnya nggak sampai gimana-gimana kan, cuma debat biasa aja gitu untuk bikin dasar negara gitu. Nah, teman-teman bayangin Palestina tuh nggak melewati proses kayak gitu di awal-awal itu. Sedangkan di sisi lain, kelompok Zionis menyiapkan itu selama 1900-an itu sampai apa namanya 1948 ketika Israel berdiri begitu. Nah, itu kondisinya ya. Dan tentunya dengan kondisi yang tidak seimbang seperti itu, maka umat Islam dan bangsa Palestina bangkit melawan penjajah Inggris dan apa namanya Zionis Yahudi. Waktu itu belum ada Israel. Kenapa dianggap penjajah Inggris? Ya karena memang mereka datang ke sana
untuk ngatur-ngatur kehidupan mereka tanpa persetujuan mereka dan mengecilkan peran mereka, gitu kan. Nah, setelah banyak kerusuhan yang melelahkan Inggris dan membuat Inggris cukup jadi korban juga gitu ya. Singkat cerita ya, salah satu kasusnya adalah pemboman hotel King David, yang di situ yang meninggal pejabat-pejabat Inggris juga gitu. Yang ngebom siapa? Bukan umat Islam, orang Yahudi gitu. Segitu loh stresnya orang Inggris yang ngeliatin lihat dua entitas ini tuh berantem terus gitu ya di Palestina dengan ketidakseimbangan itu. Akhirnya Inggris memutuskan pergi dari Palestina. Nah, kenapa ini merdeka India dan Pakistan kita sebut? Ya, karena Palestina itu tuh salah satu faktor strategisnya adalah untuk mengontrol akses ke Suez. Ya. Mesir merdeka misalnya nih, maka setidaknya Inggris perlu kontrol Suez secara dekat gitu. Tetapi karena India dan Pakistan waktu itu udah merdeka dan gak jadi jajahan mereka lagi gitu ya, maka nggak terlalu relevan lagi akses yang bebas ke Suez seperti itu ya. Bahkan bukan hanya Suez, Palestina dengan lewat Teluk Aqabah kan bisa ke Laut Merah gitu. Kalau jalur maksudnya kalau ini ya, kalau jalur darat ya, aksesnya ke India dan Pakistan kalau misalnya masih jajahan Inggris. Tapi ternyata kan merdeka. Akhirnya Palestina nggak terlalu strategis lagi secara ekonomi ya untuk Inggris, dan akhirnya Inggris memutuskan pergi dari Palestina, dan Palestina permasalahannya diserahkan kepada PBB. Ingat, nah ini nih yang perlu teman-teman ingat. Mandat Inggris untuk Palestina itu yang ngasih siapa? Ya kesepakatan negara-negara besar itu kan, termasuk Liga Bangsa-Bangsa. Nah, maka ini bahasanya nih ya, kita bisa bilang dikembalikan urusannya ke PBB. Saya udah dapat mandat dan saya udah nggak bisa ngerjain mandat ini. Mandat ini, tugas ini saya serahkan kembali ke PBB. Gitu. Untuk solusi terbaiknya. Karena kita udah tahu ya kondisinya ya, Palestina dan bangsa Yahudi waktu itu Zionis seperti apa kondisinya. Maka dikeluarkanlah resolusi yang disebut Partition Plan. Kalau nggak salah resolusinya nomor 100-an berapa gitu, 181 kalau nggak salah. Nah, ini adalah satu sejarah pertama Palestina dan PBB saling berkaitan erat. Dan ini yang membuat PBB sampai hari ini bisa dibilang punya tanggung jawab moral terhadap Palestina. Resolusi ini. Kenapa? Nah, kita lihat peta ini. Mereka membagi Palestina menjadi negara Arab yang kuning dan negara Yahudi dan Corpus Separatum atau wilayah terpisah, yaitu Yerusalem. Yerusalem menjadi entitas internasional, menjadi entitas terpisah, bukan punya Israel, bukan punya Palestina, tapi punya internasional. Ini PBB, resolusi PBB ya, disetujui oleh banyak negara. Nah, dari sini kita bisa sadar bahwa PBB itu apa ya bahasanya ya? Mungkin Anda bisa bahasain resolusi yang partition plan ini ya. Kalau misalnya kita lihat reaksinya bangsa Arab dan Zionis ya, kita lihat kan reaksinya Zionis kan menerima jelas karena mereka sangat butuh negara ya. Karena Zionisme itu intinya negara dulu deh gitu kan. Mau sekecil apa, yang penting bikin dulu gitu. Asal di Palestina. Itu akar bahasanya ya, usul akidahnya Zionis lah. Usul akidah Zionisme adalah mendirikan negara di Palestina. Itu usul akidahnya mereka. Nah, sedangkan kenapa negara-negara Arab atau bangsa Palestina menolak? Ya, jadi negara-negara Arab dalam artian negara-negara tetangganya yang udah merdeka, kayak Saudi, kayak Mesir, kayak apa lagi ya? Nah, negara-negara Arab yang udah merdeka itu kenapa menolak? Dan ditambah juga penolakan dari bangsa Palestina juga. Karena nggak adil. Mereka, Israel, dapat wilayah yang cukup besar dengan populasi di bawah 50%. Gitu. Sedangkan populasi Palestina yang mayoritas ya di atas 60%, aneh lupa ya, masih 70% atau enggak gitu ya. Dapat wilayah seperti itu. Gitu. Ini artinya
ada ketidakadilan gitu. Nah, tapi gini, di sisi lain ya, di sisi lain, maksudnya apa namanya, apa ya bahasanya ya, terlepas dari kontroversi ya dari resolusi ini terkait usulan ini ya, kita tahu Pak usulan PBB ini nggak pernah terwujud kan, nggak pernah terwujud. Tapi ini adalah usulan PBB terkait wilayah Palestina pertama kalinya. Kenapa ini penting ya? Karena di sini artinya solusi dua negara itu sudah mulai tercetus gitu. Yang ditolak waktu itu oleh Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Nah, maksudnya adalah artinya solusi PBB dari awal adalah solusi dua negara. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kekacauan besar. Palestina akhirnya perang, ya enggak? Ini hasil votingnya ya, apa namanya, dari partisi itu. Akhirnya terjadilah Nakbah. Penjajahan Palestina secara resmi oleh Israel, begitu. Karena Israel berdiri, dideklarasikan, dan akhirnya Palestina menjadi negara yang sangat kecil. Dan saat itu negara Arab menerima jutaan pengungsi Palestina. Gara-gara apa? Gara-gara PBB gak bisa mengimplementasikan resolusinya. Gitu loh. Jadi gini, petaka bangsa Palestina hari ini, perang Nakbah, kasus pengungsi Palestina, ingat ya, permasalahan Palestina yang paling pertama itu apa? Bukan hanya kebak punya negara, tapi pengungsi Palestina. Kenapa? Mereka itu kan punya, bentar ya, ada petanya nggak ya? Pakai peta ini deh. Nah, kita lihat peta yang ini nih. Ini sambil lompat dikit. Lihat nih, ini wilayah yang diakuisisi oleh Israel. Nah, ini dulu ada orang Palestina kan? Nah, dulu orang Palestina tinggal di situ. Setelah perang 48, setelah Nakbah, orang Palestina pergi kan? Pergi ke seluruh dunia, terutama ke negara-negara tetangga, Syria, Yordania, Lebanon gitu kan. Nah, mereka sampai hari ini masih ada di kampung pengungsian. Gitu. Kenapa semua itu terjadi? Dan ini yang terjadi sejak awal Palestina tuh, maksudnya gini loh. Kenapa bencana terbesar bangsa Palestina adalah Nakbah? Karena disitulah mereka otomatis gak punya orang tua, gak punya ibu, maksudnya gak punya tanah air gitu. Gak punya ibu pertiwi lah bahasanya begitu. Nah, dan mereka menjadi dapat petaka seperti itu gara-gara PBB gak bisa mengimplementasikan resolusinya itu. Begitu. Gak bisa mendapatkan solusi yang masuk akal untuk Palestina dan Israel. Nah, jadi bahasanya gini teman-teman. Tanggung jawabnya tuh dalam artian PBB udah bikin resolusi. Oke. Resolusinya adalah membagi Palestina dan Israel. Ternyata resolusi itu tidak berhasil. Oke. Catat tuh, gak berhasil. Dalam artian apa yang terjadi setelah itu? Perang. Dan perang itu menghasilkan kemenangan Israel. Dan Israel menang, merebut wilayah yang jauh lebih banyak daripada yang dialokasikan ketika partition plan. Ingat ya, ini peta yang di partition plan. Apa namanya? Petanya yang nggak pernah kita lihat ya nggak. Nah ini nih peta ini ya nggak jadi acuan Israel. Israel datang ya agresor, dia lihat wilayah yang mereka ambil lebih besar daripada yang dialokasikan dari partition plan. Nah itu semua terjadi karena PBB gitu nggak mengimplementasikan, nggak bisa mengimplementasikan atau mendapatkan solusi terbaik untuk Palestina dan Israel gitu. Itu bukan dari pandangan Palestinanya ya, bukan, tapi dari pandangan apa sebagai PBB yang mengeluarkan resolusi itu, maka konsekuensi-konsekuensi dari partisi plan, konsekuensi-konsekuensi dari resolusi yang mereka buat, ya itu tanggung jawab mereka gitu. Nah, contohnya kayak apa? Efek dari partition plan yang sangat jelas. Kasus pengungsi gitu. Coba lihat orang-orang Palestina yang tercerai-berai di berbagai negara tetangga ya dan di berbagai belahan dunia yang lainnya begitu. Itu terjadi karena apa namanya? Mereka harus kembali kan ke mana? Maksudnya gini nih. Partition plan yang tadi ya artinya mengharuskan adanya dua negara berdaulat tinggal di wilayah masing-masing. Bangsa Arab tinggal di wilayah bangsa Arab, orang Yahudi tinggal di wilayah Yahudi.
Itu kan maunya PBB. Konsekuensinya ternyata apa? Israel menang, boro-boro orang Arab tinggal di wilayah mereka, malah diusir kan. Nah, artinya PBB harus menegakkan sendiri gitu, resolusinya sendiri gitu. Jadi bahasanya itulah tanggung jawab yang Anda maksud, tanggung jawab moralnya. Mereka membuat resolusi, mereka yang harus bertanggung jawab gitu. Kita yang bikin resolusi, kita yang harus bertanggung jawab. Apa resolusinya? Pembagian wilayah Israel dan Palestina dengan hidup berdampingan dan damai gitu kan. Maka mereka harus bertanggung jawab untuk mewujudkan itu gitu. Apa namanya? Dalam artian kalau ada konsekuensi dari resolusi itu, maka konsekuensinya adalah konsekuensi mereka, konsekuensi dari yang buat resolusi yaitu PBB gitu. Bahasanya gitu ya. Jadi teman-teman, masalah pengungsi Palestina, masalah terusirnya Palestina itu semua dianggap menjadi tanggung jawabnya PBB. Maka nggak heran UNRWA ya itu berdiri sampai hari ini dengan berbagai kewenangan khusus begitu. Itu karena apa? Karena PBB ingin meneruskan upayanya ya untuk mewujudkan hak-hak bangsa Palestina yang mereka janjikan dari partition plan ini. Ingat ya, dari partition plan ini kan sebenarnya udah ada hak-hak bangsa Palestina kan, hak untuk bikin negara, hak untuk berdaulat, ya kan? Nah, kemudian ada satu catatan lagi teman-teman. Partition plan ini adalah salah satu resolusi yang dibuat PBB ketika masih awal-awal berdiri. Artinya apa? PBB-nya juga masih belum matang. PBB saat itu, hukum internasional saat itu, norma-norma internasional saat itu juga masih belum matang gitu. Banyak konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan keamanan dan HAM yang waktu itu belum ditandatangani begitu. Maka kasus Palestina itu juga istimewa. Karena apa? Karena permasalahan terusirnya bangsa Palestina, terusirnya bukan terusirnya, hilangnya peluang negara Palestina berdiri, ya. Itu semua terjadi sebelum banyak instrumen-instrumen hukum PBB belum ada gitu waktu itu. Misalnya instrumen PBB untuk pengungsi dan lain-lain gitu. Jadi gini bahasanya ya, untuk sederhananya, pengungsi Palestina sudah lebih ada, sudah lebih ada jauh sebelum adanya aturan tentang pengungsi dari PBB. Ngerti nggak? Jadi gini, artinya mereka tidak terlalu terikat dengan aturan pengungsi yang dari PBB, begitu. Mereka adalah menjadi pengungsi, gitu, karena kegagalan resolusinya PBB dan harus diselesaikan dengan cara dengan definisi ketika mereka menjadi pengungsi. Gimana sih prakteknya? Mungkin agak susah ya. Gini, prakteknya gini. Pengungsi Palestina, definisinya kayak gimana? Apakah anak-anaknya pengungsi? Contohnya, mereka yang terusir dari Palestina tahun 48. Pergi ke Suriah. Beranak pinak. Anak-anak dan cucu-cucunya terhitung pengungsi yang boleh balik ke Palestina nggak? Gitu. Kalau misalnya itu termasuk pengungsi, gitu, maka pengungsi Palestina bisa dikatakan ada berapa? Ada 10 juta mungkin. Sedangkan orang Yahudi aja ada berapa? Nggak nyampe 10 juta gitu. Nah, dengan definisi yang berbeda saja gitu. Ini ngebuat permasalahannya menjadi semakin pelik. Kenapa definisinya nggak bisa jelas? Kenapa definisinya nggak pakai definisi yang tetap gitu? Karena pengungsi Palestina mereka menjadi pengungsi sebelum instrumen-instrumen PBB matang gitu. Maka nasib mereka ya waktu itu terkatung-katung gitu ya, tanpa kejelasan hukum yang jelas. Beda sama pengungsi Rohingya, pengungsi Afghanistan, pengungsi Irak gitu, pengungsi Suriah, oke? Ya. Semua pengungsi-pengungsi itu mereka terikat dengan aturan PBB yang terkait pengungsi. Anda lupa itu konvensi Jenewa atau bukan gitu ya? Mungkin teman-teman bisa cari lagi lebih jauh. Tapi pengungsi Palestina berbeda gitu. Mereka harus diselesaikan secara khusus oleh PBB. Nah, makanya PBB punya perhatian khusus terhadap pengungsi Palestina karena mereka instrumen dan definisinya dan statusnya dan nature-nya itu beda.
Nah, dan ini juga menggambarkan bedanya status Palestina, kedudukan Palestina dibandingin kasus-kasus lain. Kasus Palestina beda sama kasus Tibet, beda sama kasus Yaman Utara ya kalau nggak salah ya, atau Yaman, pokoknya yang itu loh, Yaman yang separatis tuh. Kemudian Republik Sahara Selatan ya kalau nggak salah, atau kasus Papua ya. Beda, semuanya tuh beda. Palestina itu punya definisi sendiri, punya kasus sendiri, punya latar belakang sendiri yang hanya PBB bisa menyelesaikan. Karena apa? Karena banyak permasalahan Palestina itu muncul gara-gara PBB, kurang lebih gitu. Gara-gara PBB tidak komprehensif gitu dalam mengimplementasikan keputusan-keputusannya sendiri. Ini kena apa namanya resolusi ini ya, Anda lupa nomornya 181 kalau nggak salah. Ini cukup penting Anda sampaikan di awal. Kenapa? Karena inilah yang cukup menjadi bukti sejarah gitu ya, bahwa PBB itu dari awal udah ngurusin Palestina. Ngurusin ya, bukan nyelesain atau bantu Palestina ya. Nah, kemudian di sisi yang sama, pada tahun-tahun setelah Israel berdiri dan deklarasikan negaranya, di situ Palestina dan negara-negara Arab lain akhirnya semakin bersatu padu untuk melawan Israel. Akhirnya Liga Arab mendirikan PLO, Munazzamatut Tahrir Al-Filistiniyah, pada tahun 64. Waktu itu Fatah belum bergabung sama PLO, waktu tahun 64 itu belum gabung sama PLO. Tapi setelah tahun 67, apa yang terjadi tahun 67? Perang 6 hari. Di situ Israel menang telak dan bertambah 3 kali lipat, dan ini ada resolusi PBB yang penting sekali karena sampai hari ini menjadi acuan dunia internasional. Ini penting ya, mungkin teman-teman bisa catat. Nah, dari sini akhirnya PLO didominasi Fatah, karena Fatah itu kan gerakan perlawanan Palestina yang paling pertama ya, dan mereka gerakan bersenjata gitu. Dan mereka bahasanya apa? Dianggap lebih ampuh daripada negara-negara Arab. Kenapa? Negara-negara Arab kalah 2 kali buat perang lawan Israel. Tahun 48 kalah, tahun 67 kalah. Gitu kan? Sedangkan Fatah menjadi organisasi satu-satunya yang menjadi harapan untuk melawan Israel karena mereka di luar aturan negara-negara, mereka gerakan bersenjata bebas, ya. Maka mereka Fatah ini menjadi satu-satunya harapan. Karena kalau berharap sama negara-negara Arab lain, ya mereka udah kalah perang 2 kali, gitu kan. Maka Palestina saat itu banyak mempercayai Fatah, dan akhirnya Fatah mendominasi PLO, dan PLO pun akhirnya kebanyakannya orang Fatah, dan Fatah pun jadi sangat berpengaruh di antara orang-orang di antara negara-negara Arab yang lainnya. Ini perang Suez intinya salah satu keterlibatan PBB juga ya, tapi takutnya waktu nggak cukup. Nah, kita masuk ke resolusi yang kedua. Tadi kita udah bahas resolusi 181 ya, belum cek nomornya, tapi intinya resolusi yang tadi partisi lain ya, itu yang pertama teman-teman perlu pahami. Kemudian resolusi DKPBB, Dewan Keamanan PBB nomor 242, kenapa ini penting? Karena ini menjadi acuan internasional pada hari ini. Dan kenapa jadi acuan internasional pada hari ini? Karena setidaknya ini adalah kasus di mana logika berpikirnya itu adalah untuk kita sebagai umat Islam dan untuk orang Palestina sebagai pemilik tanah air mereka. Mereka dihadapkan banyak penjajahan Israel dan kemajuan Israel dan kekalahan mereka. Maka logikanya adalah apa yang bisa didapat kita ambil. Gitu. Nah, ini logika setelah perang 67. Gitu. Kita ambil baik dengan jalan senjata atau yang lainnya. Nah, bentar, saya ngecas dulu. Nah, jadi tahun 67 itu intinya resolusi itu menuntut Israel untuk menarik diri dari ini wilayah penduduk 67. Kita ceritakan sedikit ya. Intinya Israel menang dan menang telak. Wilayahnya nambah. Sinai diambil, Golan diambil, tepi barat diambil, Gaza diambil. Semuanya jadi dalam kekuasaan Israel. Nah, tapi emangnya kalau dalam hukum internasional itu
sekali ambil jadi punya hak milik gitu. Ya kan nggak otomatis gitu. Nah, dan ini resolusi ini tidak mengakui itu wilayah Israel. Tetapi mengakui itu sebagai pendudukan Israel. Dalam artian apa? Sebagai pasukan pendudukan karena menang perang. Ingat, pendudukan dalam hukum internasional yang aneh pernah dengar ya, karena yang sering bisikin aneh tentang hukum internasional ya anak HI sih. Bukan aneh sendiri yang belajar gitu. Aneh mau belajar syariah di Sudan. Nah, kalau misalnya pendudukan atau military occupation itu sifatnya sekali lagi sementara gitu. Nggak ada military occupation yang itu sifatnya untuk selama-lamanya gitu. Contoh military occupation pendudukan militer yang sementara tuh contohnya nggak usah Indonesia pernah deh. Intinya gini, bukan Indonesia. Tapi Anda bisa contohin pakai contoh Indonesia. Misalnya Indonesia lagi selek sama Malaysia, terus akhirnya Indonesia untuk memberikan pelajaran kepada Malaysia, maka Indonesia menyerang Malaysia dan Kuala Lumpur diambil, Kuala Lumpur diduduki. Nah, untuk menekan Malaysia supaya misalnya melepas pulau ini dan pulau itu misalnya. Nah itu maksudnya pendudukan itu tuh. Maksudnya pendudukan itu sifatnya sementara gitu. Untuk menegaskan power dan sebagai kartu truf atau sebagai daya tawar gitu. Nah maka ditetapkan bahwa itu adalah daerah pendudukan oleh pendudukan Israel. Sedangkan wilayah Israel yang diakui oleh dunia internasional oleh PBB ya wilayahnya ya cuma ini aja. Ya, tanpa West Bank, tanpa Gaza, tanpa Golan, tanpa Sinai. Itu yang diakui oleh dunia internasional. Sebenarnya sih sampai hari ini ya. Bukan dunia internasional deh, sama aturan internasional. Nah, maka di sini menjadi penting resolusi Dewan Keamanan ini karena sudah menetapkan Israel batas-batasnya seperti apa gitu. Dan ini yang diterima oleh pihak Palestina. Kenapa? Dengan menetapkan batas untuk Israel, maka kita bisa nagih hak-hak kita supaya mereka nggak melewati batas. Ngerti nggak? Israel, lu jangan ngelewatin batas. Nih batasnya. Gue tahu batas-batas lu dan hak gue adalah untuk tetap lu itu jangan langgar batas-batas lu. Nah, jadi bisa dibilang itu salah satu prinsip yang paling mendasar dari resolusi tersebut. Kemudian di antara yang lainnya adalah land for peace. Jadi bahasanya untuk mendapatkan perdamaian, maka Anda harus serahkan tanah yang Anda ambil. Nah, gitu. Jadi bahasanya adalah Palestina siap berdamai kalau Israel mengembalikan tepi barat dan jalur Gaza. Nah, ini yang jadi prinsip dari resolusi ini, begitu. Dan ini yang dijadikan acuan sampai hari ini. Dan ini apa masalah adil dan enggaknya kita akan bicarakan mungkin di agak akhiran ya, karena ini waktunya udah mau habis ya. Oke, kita percepat aja. Tahun 74 Yasser Arafat di PBB, beliau berpidato, la tusqitul husnul akhdar min yadi, jangan jatuhkan ranting hijau dari tangan saya, karena maksudnya beliau tuh dalam pidato lengkapnya, saya punya senjata di tangan saya dan saya punya ranting hijau di tangan saya gitu. Maka jangan jatuhkan jangan jatuhkan ranting hijau dalam artian perdamaian gitu. Kalau mau berdamai jangan jatuhkan harapan perdamaian tersebut. Dan pada tahun 74 ini PLO diakui oleh PBB sebagai entitas pengamat. Oke. Kita lanjut lagi, tahun 74 tadi udah jelas ya, observer entity. Kemudian ini sebenarnya pembahasan yang ya sebenarnya kalau di judul acara kayaknya utama ya, tapi gini, kenapa aneh pilih resolusi Dewan Keamanan ini? Karena ini berkaitan dengan kota suci kita, yaitu Baitul Maqdis. Dan ini adalah ketika Israel menetapkan UU Yerusalem dan menyebutkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel seluruhnya dan seutuhnya. Maksudnya apa? Kalau berdasarkan resolusi PBB yang tadi, yang 242, ya, Israel itu harus mundur dari Yerusalem Timur. Nah, sedangkan UU Yerusalem tahun 80, Israel ingin mengambil Yerusalem Timur. Ingin mengambil
bukan mengambil, aneksasi ya. Kalau Yerusalem Timurnya udah di tangan Israel, tapi menjadikannya wilayah resmi Israel. Nah, itu yang dia maksud dengan aneksasi. Nah, jadi ternyata upaya Israel untuk aneksasi Yerusalem itu udah sejak lama gitu. Kemudian ada Oslo, dan di sini Oslo ini menjadi salah satu patokan dunia internasional dan PBB juga. Kenapa? Karena kesepakatannya terutama dengan pembagian area A, B, C, bagaimana Israel itu harus bertahap mundur dari tepi barat. Intinya gitu. Nah, itu ingat ya prinsipnya ya. Kita percepat ke Arab Peace Initiative ini kenapa? Yang cukup harus digarisbawahi juga ya. Karena itu tadi prinsip solusi dua negara yang menjadi prinsip PBB. PBB ingin menyelesaikan urusan Palestina, tapi dalam kerangka solusi dua negara. Dan kalau solusi dua negara itu maksudnya apa? Palestina itu berada di tepi barat dan jalur Gaza. Israel harus mundur dari tepi barat dan jalur Gaza, maka timbal baliknya Palestina mengakui Israel, berdamai dengan Israel, dan juga negara-negara Arab yang lainnya. Itu kerangka PBB untuk yang namanya perdamaian Arab dan Israel, Palestina dan Israel. Dan ini dicetuskan oleh resolusi 242 yang tadi Anda sebutkan, dan ditegaskan berulang kali dalam banyak resolusi PBB. Teman-teman tahu ya ada ratusan resolusi PBB. Dan ditegaskan juga oleh pihak negara-negara Arab sendiri dan pihak Palestina juga pada tahun 2002 dari Al-Mubadarah Salamil Arabiyah. Oh ini ya bahasa Arabnya yang benar ini nih, Al-Mubadarah Al-Arabiyah Salam. Nah, bahkan ada Indonesia juga di sini nih. Nah, kenapa namanya Arab Peace Initiative tapi ada Indonesia dan Malaysia? Karena intinya apa? Dengan Israel pergi dari tepi barat dan jalur Gaza, maka semua negara muslim siap untuk normalisasi dengan Israel. Gitu. Jadi ini prinsip di hukum internasionalnya. Jadi gini ya, kerangka kerja hukum internasional terhadap Palestina dan Israel pada hari ini. Ya. Lautan perdamaian yang mau dimulai dari Nouakchott, kalau nggak salah Mauritania ya, dan berakhir di Indonesia. Ini kata Mahmud Abbas tahun 2002 atau 2008 kalau nggak salah, setelahnya. Pengakuan Palestina tahun 2012, statusnya dari entitas menjadi negara. Tadi kan kalau tahun 74 itu kan entitas pengamat. Kalau ini negara pengamat gitu, tapi tetap bukan anggota. Jadi statusnya sekarang setara dengan Vatikan, dan cuma ada Palestina dan Vatikan yang menyandang status ini. Nah, jadi ini pengakuan de facto bahwa Palestina itu negara dari PBB. Artinya sebelum-sebelumnya Palestina itu dianggap organisasi. Palestina itu sejak lama diakuinya sebagai PLO. Munazomah, organisasi. Yang datang ke PBB organisasi. Kedubes-kedubes di negara-negara di dunia, di Indonesia, di mana-mana. Dulu kedubes organisasi. Kebayang nggak tuh? Tapi setelah tahun 2012 itu, kedubesnya berubah menjadi kedubes negara Palestina. Daulah Filistin. Kalau istilahnya daulah ya, mereka nggak natepin dulu statusnya jumhuriyah kah atau konfederasi atau apa gitu ya. Itu mereka belum bisa tentukan itu. Jadi ada ini ya, kalau misalnya yang lain ini teman-teman bisa baca terkait resolusi yang lainnya. Ada peranan Indonesia di sini banyak sekali. Sebagai Dewan Keamanan PBB pada tahun ini akan selesai. Diplomasi kemanusiaan ini yang paling aktif hari ini berjalan, dan ini penting sekali. Kenapa? Karena diplomasi kemanusiaan ini harus diadakan setiap harinya karena kebutuhan Palestina terhadap bantuan kemanusiaan yang tidak berhenti. Kemudian hubungan diplomatik jelas, dan diplomasi people to people. Ini dalam artian kita ngejalin persahabatan antara masyarakat dengan masyarakat. Orang Palestina dengan orang Indonesia, terlepas dari pemerintahnya. Jadi ada hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Palestina, ada hubungan antara rakyat dengan rakyat. Dan ini juga penting. Yang Indonesia sampai hari ini mungkin belum terlalu kenceng ya, diplomasi people to people ini. Dan ini sebenarnya penting juga kita naikkan. Dan ada dua isu di PBB. Anti-Israel, di waktu yang bersamaan tidak efektif membantu Palestina. Kalau ini jelas kita tahu tidak efektif membantu Palestina. Kenapa? Karena PBB memang bukan organisasi kayak raja atau kayak organisasi penguasa ya, tapi dia ini organisasi kesepakatan gitu.
dengan adanya Dewan Keamanan yang punya hak veto. Dewan Keamanan anggota tetapnya dengan hak vetonya yang tidak adil itu dan kontroversial itu, maka tentu tidak efektif untuk membantu Palestina. Dan ini juga sama kasusnya dengan negara-negara lain yang terindikasi melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional kayak Rusia, kayak Cina ya di Tibet atau Crimea. Ya semuanya ngerasa juga bahwa PBB itu tidak efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara-negara tetap anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Itu Anda rasa sudah jelas ya alasannya kenapa tidak efektif, ya karena itu. Kemudian anti Israel. Nah ini yang unik. Israel itu benci banget sama PBB sebenarnya. Kurang lebih ya dalam artian minimal ya. Benci dalam artian pandangan publiknya. Pandangan pemerintahnya gimana? Kita jalanin aturan PBB selama nguntungin kita. Jadi kenapa mereka bisa bertindak seperti itu? Ya karena ada Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat yang punya PBB, kurang lebih gitu. Ini agak aneh pengen ngeperdalam poin ini ya. Karena poin ini menarik, tapi mungkin di waktu lain ya. Karena udah 1 jam lebih. Aneh punya kesimpulan sebagai penutup. Mungkin bukan closing statement ya, tapi pernyataan penutup aja. Bahwa mungkin hukum internasional seperti ini, keberadaan PBB yang seperti ini, mungkin banyak disepelekan dan diabaikan dan dilecehkan oleh negara-negara kuat. Tapi untuk negara-negara lemah, maka hukum internasional bisa dikatakan fardu kifayah mungkin ya bahasanya, wajib gitu untuk diambil oleh minimal batas minimal banget gitu ya. Dalam artian wajib diambil pada batas minimalnya gitu untuk diperjuangkan. Ya, malah yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau misalnya hukum internasional memang nggak efektif, tetapi untuk negara-negara lemah, untuk negara-negara yang tidak berdaya seperti Indonesia, Palestina, maksudnya negara-negara yang berkembang lah kayak gitu, hukum internasional harus menjadi jalan perjuangan yang tidak boleh ditinggalkan. Walaupun tidak efektif, walaupun impoten, tetapi tidak boleh ditinggalkan karena ini batas minimal. Ya, itu kali ya sebagai kesimpulan dari materi ini. Mohon maaf mungkin terlalu banyak kekurangan. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya untuk diskusi dan pertanyaan mungkin ya. Jazakumullah khairan katsiran. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas tauqiah atas materinya. Barakallahu fikum. Masya Allah, luar biasa. Tidak terasa sudah 1 jam, bahkan lebih sedikit ya. Lebih sedikit aja sih, alhamdulillah. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke sesi selanjutnya, yaitu diskusi atau tanya jawab. Ya. Tentunya kita mempersilahkan kepada peserta sekalian yang ingin mengorek lebih lanjut ya, tentang materi, terutama tentang materi yang kita bahas hari ini, atau mungkin bisa materi lainnya ya, mungkin masih terkait dengan Palestinaan. Silahkan mungkin bisa untuk raise hand atau klik atau ketik 1 nggak apa-apa ya di kolom chat. Silakan teman-teman kalian, jika ada pertanyaan atau penjelasan lebih lanjut mungkin terkait poin-poin tadi yang belum jelas. Nampaknya belum ada yang bertanya, Ustaz Sauki. Mungkin tadi aneh sedikit kepo ya, belum tahu juga sejarahnya gimana Amerika Serikat itu bisa jadi backingannya Israel gitu. Padahal kan dulu ya Zionis itu kan penginduknya ke Inggris gitu ya. Sekarang ini yang jadi backingan utamanya itu Israel, Amerika Serikat gitu. Mungkin bisa angkat sejarahnya atau belakangnya itu seperti apa. Nah, itu pertanyaan pertama ya. Kemudian mau langsung jawab, silakan. Oke, yang pertama itu dulu ya. Kita ada waktu berapa sampai setengah jam kalau nggak salah ya untuk pertanyaannya, atau berapa sih? Aneh lupa. Bentar, juga mau lihat waktu.
Oke. Oh iya, 15 jam 30 menit. Jadi untuk terkait Amerika dengan proyek Zionis ya. Dan itu poinnya sangat menarik ya. Antum udah sampaikan bahwa poinnya Israel atau Zionis yang sangat dekat dengan Inggris gitu kan. Kemudian makin dekat dengan Amerika Serikat. Nah, ini titik baliknya ada di masa-masa setelah tahun 67 ya. Titik baliknya dukungan sangat besarnya Amerika Serikat terhadap Zionisme. Jadi memang baru ya tahun 67. Hitungannya baru ya karena memang baru berapa puluh tahun gitu. Dan titik baliknya itu ketika sebelum tahun 67 Israel dan Amerika Serikat itu tuh agak tegang ya. Bahasanya Israel itu kan juga dari awal sebenarnya kan didominasi kelompok kiri komunis. Habis Perang Dunia Kedua ya itu tendensinya adalah ini Israel ini nih jangan-jangan makin banyak cintanya gitu sama Uni Soviet gitu. Karena pemerintahnya dan elit-elitnya adalah orang-orang kiri gitu. Nah, dan di sisi lain waktu masa-masa setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 67 ya itu masa-masa menentukan antara Amerika Serikat dengan kelompok Zionis ya. Itu Amerika Serikat ketika itu masih selain sibuk perang dingin gitu ya. Israelnya sendiri juga kadang-kadang manuvernya itu nyata-nyata ngedukung Uni Soviet gitu atau minimal dibantu oleh Uni Soviet. Contohnya tahun 67 bahkan ketika perang 6 hari. Ya. Itu Mesir ya. Waktu itu bahasanya dibantu oleh Uni Soviet. Ya kan? Karena Mesir sosialis. Sedangkan Israel bahasanya udah deket lah sama Amerika Serikat, udah cukup deket gitu ya. Ingat ya, masa-masa perubahannya tuh dari pasca Perang Dunia II sampai tahun 67. Nah, oh iya, ada masa menentukan juga yaitu krisis Suez. Nah, krisis Suez ini di situ kelihatan kemampuannya kemampuan Israel untuk menjadi sekutu terbaik Amerika Serikat di Timur Tengah. Karena di Timur Tengah kondisi negara-negaranya yang sangat gak menentu ya. Revolusi dan kudeta berkali-kali ya kayak Suriah gitu kan, kayak Mesir gitu. Irak ya kan. Libanon yang gak beres-beres ya kan sektariannya. Nah, sedangkan Amerika Serikat cukup stabil menjadi negara yang militernya disiplin, intelijennya cukup maju ya. Apalagi dari krisis Suez dan perang 6 hari ya. Itu terbukti banget ya Amerika Serikat makin percaya gitu sama Israel. Apalagi menang perang ya. Itu udah cukup menaikkan daya tawarnya. Ini tapi dari sisi dari sisi geopolitiknya. Di sisi lain, sisi yang paling penting adalah tendensi Kristen evangelisnya Amerika Serikat atau Yudeo-Kristiannya Amerika Serikat. Yang ini kalau teman-teman lacak ya, mungkin ingat ya teman-teman itu Amerika Serikat tuh Kristennya itu kan banyak kan Protestan. Nah, Protestannya ketika habis perang sipil, kan perang sipil Amerika Serikat itu kan bahasanya ya? Menjadi titik kedekatan Amerika Serikat dengan Inggris. Ya, cukup jadi penentu lah. Nah, di situ juga pengaruh Kristen yang suka Yahudi gitu. Ingat ya, Kristen yang suka Yahudi ini nih bahasanya ada banyak istilah ya. Ada evangelis, ada Judeo-Kristian, ada dan istilah-istilah sejenisnya lah ya. Yang ini mereka ini semakin banyak pengaruh ajarannya di Amerika Serikat sejak habis perang sipil.
Dan makin menguat lagi ketika Israel dan Amerika Serikat makin menghangat-hangat hubungannya tahun 50-an tadi. Habis krisis Suez, habis 67. Wah, udah deh, itu Amerika Serikat makin percaya sama Israel begitu, dengan kemampuan intelijennya dan kemampuan militernya, dan statusnya sebagai negara demokrasi gitu ya. Karena yang lain-lain, negara lain itu jelas-jelas dipengaruhi kelompok kiri kayak Suriah, kayak Mesir ya, yang waktu itu rival besarnya Amerika Serikat waktu Perang Dingin. Makanya itu jadi harapan banget Amerika Serikat untuk melawan dominasi Uni Soviet gitu. Waktu lagi awal-awal kedekatan hubungan itu. Tapi kalau hari ini ya hubungan Israel sama Amerika Serikat ya hubungan yang sangat-sangat mutual gitu. Jadi Amerika Serikat butuh Israel untuk legitimasi arus-arus politiknya atau kepentingan-kepentingan politik praktisnya. Makanya lobby politik di Israel, lobby politik Israel di Amerika Serikat kenapa kuat? Karena warga Amerika Serikat yang konservatif, yang Kristen, banyak sekali yang tendensinya pro Israel. Yang tadi asal akarnya udah Anda jelasin ya. Akarnya itu adalah dari kelompok Kristen evangelis yang dari sejak lama, dari sejak zaman perang sipil banyak di Amerika Serikat gitu. Nah, kalau hari ini banyak banget gitu. Kebanyakan yang mega church itu gereja-gereja karismatik ya. Kalau bahasa kita tuh gereja jedak-jedug gitu, yang kalau ibadahnya sambil nyanyi-nyanyi, sambil joget-joget gitu. Yang itu di Amerika Serikat banyak, dan itu gereja-gerejanya tendensinya pro-Zionis gitu. Beda sama Katolik ya yang biasa aja gitu. Nah, sedangkan dari situ maka kelompok konservatif, atau kalau bukan konservatif minimal kelompok Kristen di Amerika Serikat gitu, itu sangat pro Israel dan harus direbut suaranya oleh baik Partai Demokrat maupun Partai Republik. Partai Demokrat juga punya kepentingan sama Israel ya, terutama ya sebagai mungkin kunci demokrasi di Timur Tengah, dan bukan ngelawan sih. Partai Demokrat itu kan sebenarnya butuh penguatan establishment-nya atau elit-elit politiknya yang yang banyak pengusahanya, yang banyak konglomeratnya. Yang itu mereka juga tendensinya adalah walaupun mereka Demokrat, walaupun mereka liberal, kayak Soros, antum tahu Soros ya? Dia itu kan liberal, bukan konservatif. Bukan orang kanan. Dia orangnya tendensinya liberal. Tapi dia pro Israel gitu. Ya karena hal-hal liberal itu tadi gitu. Nah, jadi banyak banget hal-hal di Amerika Serikat yang membuat Amerika Serikat sangat pro Israel. Dan kenapa nggak terlalu dekat lagi sama Inggris? Ya lebih karena kekuatan dan powernya gitu ya. Israel kenapa butuh banget Amerika Serikat? Ya karena legitimasi Israel, kedikdayaan Israel itu banyak banget di Amerika Serikat. Maksudnya gini ya, contohnya gini, kayak teknologi atau jangankan teknologi deh, jangan teknologi, bantuan dana untuk Israel, ya hibah, ya miliaran dolar bahkan mungkin triliunan, yang itu cuma-cuma untuk Israel gitu. Makanya Israel sangat butuh Amerika Serikat untuk bertahan gitu. Jadi bisa dibilang hubungannya mutual, dan kenapa menguat itu ya tadi salah satunya suasana perang dingin, zaman krisis Suez, zaman perang 6 hari, itu yang bisa dibilang salah satu titik baliknya gitu. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya terkait itu. Siap, Ustaz. Oke, baik, kita lanjut. Mungkin masih ada sekitar 10-15 menit ya. Sedikit pertanyaan lagi, kira-kira ada 3 ini. Kalau misalkan bisa jawab semuanya, alhamdulillah. Tapi mungkin sebagian juga nggak apa-apa. Yang pertama dari Zaki Izzuddin, bagaimana pandangannya dengan WA dan Israel? Mungkin bisa lebih disingkat gitu ya. Oh iya, singkatnya adalah kita harus lawan, Indonesia harus lawan. Kalau misalnya negara-negara Arab yang tendensinya normalisasi dengan Israel, maka Indonesia harus normalisasi dengan Palestina. Menurut Ane kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Ane terhadap itu kesepakatannya? Ya itu kesepakatannya sebenarnya sih yang pertama, memang
untuk ini apa namanya kepentingan pragmatisnya Israel dan Amerika Serikat. Amerika Serikat mau pemilu, Netanyahu lagi ngadepin kasus korupsi dan mau pemilu lagi. Israel mau pemilu juga tuh. Nah, jadi mereka butuh pencitraan. Itu Amerika dan Israel. Tapi kalau untuk untuk Emirat bagaimana? Emirat ya seenggaknya ada keuntungan ekonomi juga dari kesepakatan itu. Juga memang di sini salah satu titik balik bahwa Palestina itu sekarang udah diangkat beban bukan tanggung jawab. Dan ini akan butuh penjelasan lebih panjang lagi di pembahasan normalisasi. Tapi intinya ini salah satu bukti bahwa sekarang banyak sekali cara pikir bangsa Arab, masyarakat Arab dan diwakili oleh para penguasa-penguasanya begitu, yang menganggap Palestina sebagai beban, bukan tanggung jawab. Dan udah beban, banyak komennya, banyak nyalahinnya gitu kan. Kita udah bantu ente semua, tapi ente malah banyak ngehina kita gitu. Ya gitulah kurang lebih lah. Ada tendensi-tendensi kayak gitu. Itu pandangan aneh ya. Terkait normalisasi Indonesia dengan Palestina, mungkin kita akan ada diskusi. Kalau ada yang mau masuk forumnya, ntar kita akan diskusi kan. Itu yang terkait Emirat dan Israel ya. Baik. Selanjutnya ada dari Khairul Ibad. Apakah betul Palestina yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Ya bisa dibilang tadi udah jelas ya, negara Palestina baru berdiri setelah Oslo ya, dan baru deklarasinya bukan setelah Oslo sih, maksudnya deklarasi negara Palestina itu kan baru tahun 80-an. Jadi jelas belum bisa mengakui kemerdekaan Indonesia gitu. Ya ente bayangin aja gitu kan, FPI mengakui kemerdekaan Kosovo kan nggak mungkin. Atau Muhammadiyah mengakui kemerdekaan Taiwan gitu ya, kan nggak mungkin. Maksudnya bukan tugasnya gitu. Yang benar adalah Palestina yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia, dan itu nggak sekedar siaran radio, banyak banget dukungannya. Ane punya materi sendiri untuk itu, teman-teman mungkin ntar bisa Ane share insyaallah videonya. Nah, kayaknya antum di mute ya. Oh iya. Ada satu yang terakhir mungkin Ustaz, sebelum mungkin nanti mau share video dan yang lainnya. Gimana status Palestina sekarang? Maksudnya dari Status apa ini? Palestina sekarang ya itu sih dari PBB atau dari status apa ya, tapi kalau misalnya status PBB-nya masih negara pengamat, non member atau non anggota gitu, itu statusnya di PBB. Dan perwakilan Palestina pada hari ini di PBB adalah perwakilan negara Palestina, bukan PLO. Jadi PLO sekarang tugas-tugas diplomatiknya nggak terlalu banyak lagi sekarang. Sekarang Palestina udah menjadi negara setidaknya dari kacamata PBB. Gitu. Walaupun bukan anggota, tapi tetap negara. Gitu ya mungkin jawaban-jawaban dari pertanyaan. Satu lagi mungkin terakhir banget. Ya. Apakah benar saat itu golongan Zionis ekstrim ada menolak keputusan Partition Plan Resolusi 181? Iya, seingat aneh memang ada. Itu kelompoknya kan, ya teman-teman bayangin aja. Waktu itu kan kelompok Zionis ekstrim jelas-jelas menolak kalau misalnya Palestina itu gak seluruhnya dikasih ke mereka, bahkan mereka pengen ngambil Yordania gitu. Jadi itu ada, setahu aneh kelompok revisionisnya, ya kelompok revisionis itu kelompok Zionis yang kelompok kanan lah, aneh bahasa itu gitu aja deh biar cepet ya, kelompok sayap kanannya Zionis. Ya itu mereka adalah salah satu yang menolak keputusan Partition Plan. Tapi kecil sih waktu itu mereka. Cukup jelas Ustaz, jawabannya insya Allah. Baik, kalau misalkan ada yang mau di-share, boleh, atau nanti melalui panitia, kemudian kita share ke grup. Kebetulan kita juga sudah terbentuk grup untuk 4 seri materi Palestinaan ini. Kalau misalkan mau di-share sekarang juga mungkin nggak apa-apa ya. Kita masih 21.40 sekarang. Gimana enaknya antum? Oh gitu. Maksudnya share screen atau maksudnya apa nih? Enggak, tadi antum mau share video tentang normalisasi Oh itu Indonesia sih dengan video Palestina. ini ya. Linknya ntar Anda kirim ke antum deh ya. Oh gitu, siap. Oke, Itu mungkin bisa mengenai jadi tambahan Palestina. wawasan buat
yang akan kasih. Oke, siap. Insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Tauqi Hafiz atas materi luar biasanya malam ini. Insya Allah menjadi tabungan dan penyemangat khusus ya bagi kita untuk terus memperjuangkan, menjadi bagian dari yang memperjuangkan khususnya kemerdekaan Palestina. Jazakumullah khairan Ustaz Subhan dan seluruh peserta yang istiqomah atau bisa mengikuti sampai akhir. Semoga Allah berikan ganjaran berlipat atas semua usaha yang kita lakukan. Baik, kita tutup sama-sama pertemuan kita malam ini dengan baca kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai moderator, apabila ada banyak salah ingin mohon maaf. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada peserta yang minta file slide PDF-nya, Ustaz, bisa? Oh, bisa. Tapi agak gede nih, mungkin aneh butuh waktu dulu ngirimnya. Oh iya. Bisa Bisa 30 mega soalnya. Oh iya. Kalau lewat Silakan Zoom peserta yang ingin meninggalkan bisa juga ya. Oke deh, aneh sambil kirimin filenya ke chat Mas Andi ya. Yes. Ntar Yes. aneh kirim lewat chat antum materi yang PDF. Itu bentuknya apa? PDF ya. Jazakallah khair, Ustaz. Iya, Afwan. Aneh izin pamit dulu ya. Siap. Baik. Dan Syukran. jazakumullah khairan juga. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Insyaallah semoga antum juga selalu juga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz Andi? Kalau misalkan udah cukup bisa ditutup aja kali Ustaz. Oh gitu. Udah ya? Udah Ustaz.